Selamat datang di materi pembelajaran tentang manajemen kurikulum. Saya Andi Mardiana Padupai, akan memandu Anda dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan manajemen kurikulum di dunia pendidikan. Kurikulum adalah elemen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Melalui pengelolaan kurikulum yang baik, kita dapat memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Mari kita eksplorasi bersama dan maksimalkan pemahaman Anda tentang topik ini. Manajemen kurikulum merupakan proses penting yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Tujuannya adalah memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan, pengembangan, dan implementasi kurikulum di tingkat sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Dengan manajemen kurikulum yang efektif, pembelajaran dapat berjalan efisien, relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana manajemen kurikulum dapat mendukung pencapaian pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah poin penting dalam manajemen kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum. 2. Pengorganisasian kurikulum. 3. Implementasi kurikulum. 4. Evaluasi kurikulum. 5. Pengembangan kurikulum. 6. Peran stakeholder. Perencanaan kurikulum, curriculum planning. 1. Penetapan tujuan pembelajaran. Menentukan apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan untuk memastikan hasil yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Penentuan isi kurikulum. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 3. Pemilihan metode pembelajaran. Menentukan strategi atau teknik yang efektif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. 4. Struktur kurikulum. Mengorganisasikan elemen-elemen kurikulum secara sistematis sehingga membentuk rangkaian yang logis dan efisien. 5. Penentuan sumber belajar. Memilih sumber daya yang mendukung proses pembelajaran seperti buku, teknologi, atau lingkungan belajar lainnya. Tahap ini merupakan fondasi bagi keberhasilan implementasi kurikulum di tahap berikutnya. Perencanaan kurikulum, curriculum planning. 1. Penetapan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah dasar dari kurikulum yang disusun. Tujuan ini harus mencerminkan kebutuhan dan potensi peserta didik serta tuntutan dari masyarakat dan dunia kerja. Biasanya, tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah utama: kognitif, pengetahuan yang harus dikuasai; afektif, sikap dan nilai yang ingin ditanamkan; psikomotor, keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik. 2. Penentuan isi kurikulum. Isi kurikulum mencakup materi pelajaran yang harus dikuasai siswa, topik, dan konsep-konsep utama yang ingin diajarkan. Penyusunan ini harus berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 3. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum mengacu pada pembagian waktu dan mata pelajaran dalam sistem pendidikan, termasuk keputusan mata pelajaran wajib dan pilihan, alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran, urutan pengajaran yang logis dan sistematis. 4. Pemilihan metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Contohnya, pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis teknologi, proyek atau tugas kolaboratif. 5. Penentuan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa bahan ajar, buku teks, media pembelajaran, hingga sumber belajar lain yang mendukung implementasi kurikulum. 1. Pengaturan mata pelajaran. Menentukan daftar mata pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan kurikulum. Memastikan mata pelajaran mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral. 2. Pembagian waktu pembelajaran. Menentukan alokasi waktu yang efektif untuk setiap mata pelajaran. Mengatur jadwal agar seimbang antara pelajaran inti, tambahan, dan waktu istirahat. 3. Pengaturan kompetensi. Menetapkan kompetensi dasar dan kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran. Mengintegrasikan kompetensi tersebut dengan standar pendidikan nasional. 4. Koordinasi antar guru.
Mendorong kolaborasi antara guru untuk merancang pembelajaran yang terintegrasi. Memastikan setiap guru memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan kurikulum. Proses pengorganisasian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengorganisasian kurikulum, Curriculum Organization. 1. Pengaturan mata pelajaran. Penyusunan mata pelajaran dilakukan secara sistematis dan logis dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memastikan relevansi materi dengan kebutuhan siswa. 2. Pembagian waktu pembelajaran. Alokasi waktu setiap mata pelajaran diatur secara proporsional agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Jadwal dapat mencakup harian, mingguan, atau semesteran sesuai kebutuhan. 3. Pengaturan kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai pada tiap jenjang pendidikan dirancang dengan jelas, meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang relevan dengan standar pendidikan nasional. 4. Koordinasi antar guru. Penting untuk memastikan kolaborasi antar guru dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Koordinasi ini membantu menyelaraskan tujuan dan metode pembelajaran agar konsisten di seluruh mata pelajaran. Implementasi kurikulum, Curriculum Implementation. 1. Pelaksanaan pembelajaran. Proses mengajar yang dirancang sesuai dengan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan ini mencakup metode, strategi, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam kelas. 2. Penggunaan sumber belajar. Memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, media digital, alat peraga, dan lingkungan sekitar untuk mendukung proses pembelajaran. 3. Penerapan pembelajaran kontekstual. Membuat pembelajaran lebih relevan dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. 4. Penerapan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, baik melalui tes formal, proyek, maupun metode lain yang sesuai dengan kurikulum. Hal ini mencakup penilaian formatif dan sumatif. 1. Pelaksanaan pembelajaran. Guru menyampaikan materi kepada siswa dengan metode dan strategi yang dirancang dalam perencanaan kurikulum. Pelaksanaan ini membutuhkan fleksibilitas agar sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Penggunaan sumber belajar. Optimalisasi berbagai sumber seperti buku, teknologi informasi, dan alat pembelajaran lainnya untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. 3. Penerapan penilaian. Penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Bentuknya dapat berupa ujian, tugas proyek, observasi, atau presentasi. 4. Penerapan pembelajaran kontekstual. Menyesuaikan materi pembelajaran agar relevan dengan konteks kehidupan siswa dan lingkungan mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Evaluasi kurikulum, Curriculum Evaluation, terdiri atas 4 tahap utama. 1. Evaluasi proses pembelajaran. Memeriksa bagaimana proses pembelajaran berlangsung, termasuk metode, strategi, dan efektivitas interaksi antara guru dan siswa. 2. Evaluasi hasil pembelajaran. Mengukur pencapaian siswa dalam memahami materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Evaluasi kurikulum secara keseluruhan. Mengkaji keseluruhan kurikulum untuk menentukan apakah desain, isi, dan implementasinya sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. 4. Feedback dan revisi. Memberikan umpan balik berdasarkan evaluasi sebelumnya dan membuat revisi untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Evaluasi kurikulum, Curriculum Evaluation, terdiri atas 4 tahap utama. 1. Evaluasi proses pembelajaran. Memeriksa bagaimana proses pembelajaran berlangsung, termasuk metode, strategi, dan efektivitas interaksi antara guru dan siswa. 2. Evaluasi hasil pembelajaran. Mengukur pencapaian siswa dalam memahami materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Evaluasi kurikulum secara keseluruhan. Mengkaji keseluruhan kurikulum untuk menentukan apakah desain, isi, dan implementasinya sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan.
4. Feedback dan revisi. Memberikan umpan balik berdasarkan evaluasi sebelumnya dan membuat revisi untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Pengembangan kurikulum, kurikulum development. 1. Perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini agar relevan dengan kebutuhan masa depan. 2. Perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus mencerminkan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk perkembangan budaya dan globalisasi. 3. Evaluasi pengalaman pembelajaran sebelumnya. Pengalaman pembelajaran sebelumnya perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kurikulum di masa depan. Pengembangan kurikulum, kurikulum development. 1. Perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat mempengaruhi kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbarui agar dapat mencakup pengetahuan dan keterampilan terbaru yang relevan. 2. Perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus merespons kebutuhan masyarakat, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup penyesuaian untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan yang ada di lingkungan mereka. 3. Evaluasi pengalaman pembelajaran sebelumnya. Penilaian atas hasil pembelajaran dan pengalaman dari kurikulum sebelumnya menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini memberikan wawasan yang diperlukan guna memastikan kualitas dan relevansi kurikulum. Peran stakeholder dalam manajemen kurikulum yang melibatkan 5 kelompok utama. 1. Pemerintah. 2. Pengelola pendidikan. 3. Guru. 4. Siswa. 5. Orang tua. Peran stakeholder dalam manajemen kurikulum yang melibatkan 5 kelompok utama. 1. Pemerintah. 2. Pengelola pendidikan. 3. Guru. 4. Siswa. 5. Orang tua. Contoh manajemen kurikulum dalam sekolah yang mencakup tahapan penting dalam pengelolaan kurikulum yaitu 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Implementasi. 4. Evaluasi. 5. Pengembangan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum. Penetapan tujuan pembelajaran fokus pada pengembangan siswa tidak hanya untuk menguasai teori, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Contoh, matematika digunakan untuk analisis data dan anggaran. Penentuan isi kurikulum menekankan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, ilmu pengetahuan alam mengajarkan eksperimen tentang pencemaran air. Struktur kurikulum disusun berdasarkan semester dengan pembagian mata pelajaran wajib dan ekstrakurikuler. Contoh, penambahan waktu untuk pembelajaran proyek. Pemilihan metode pembelajaran menggunakan pendekatan blended learning, gabungan tatap muka dan daring. Siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk mendalami materi. Penentuan sumber belajar memanfaatkan buku teks, video pembelajaran, laboratorium, hingga aplikasi edukasi. 2. Pengorganisasian kurikulum, pengaturan mata pelajaran dan waktu. Matematika 12 jam per minggu. IPA, 8 jam per minggu. Jadwal disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi. Pembelajaran berbasis proyek, tambahan 2 jam per minggu untuk kerja kelompok dengan panduan guru. Koordinasi antar guru, guru IPA dan matematika bekerja sama untuk mengintegrasikan konsep. Contohnya, siswa melakukan eksperimen sains tentang pencemaran air sambil menerapkan analisis statistik dalam matematika. 3. Implementasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, siswa memulai pelajaran matematika dengan fokus pada statistika, misalnya, mengumpulkan data tentang suhu udara atau kualitas air. Setelah itu, mereka melanjutkan ke ilmu pengetahuan alam untuk eksperimen praktikum yang memungkinkan mereka menggunakan data tersebut dalam analisis statistika. Penggunaan sumber belajar, pada eksperimen pencemaran air, siswa menggunakan sensor kualitas air digital yang terhubung ke aplikasi di tablet, serta video pembelajaran interaktif untuk mendalami siklus air dan pencemaran. Penerapan penilaian, di akhir semester, siswa diminta membuat laporan proyek yang memuat teori, hasil eksperimen, dan analisis data. Selain itu, guru memberikan tes tertulis untuk mengukur pemahaman teori.
Pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan eksperimen dengan kondisi lokal seperti sungai atau danau di sekitar sekolah, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan mengembangkan pemahaman siswa terhadap isu lingkungan sekitar. 4. Evaluasi kurikulum. Evaluasi proses pembelajaran, pengelola pendidikan, dan guru melakukan observasi terhadap metode blended learning yang digunakan. Apakah aplikasi digital dan alat bantu lainnya efektif membantu siswa memahami konsep? Evaluasi hasil pembelajaran, hasil proyek pencemaran air, dan tes tertulis menjadi bagian evaluasi. Siswa yang mampu menghubungkan teori dengan praktik dan mempresentasikan hasil eksperimen mendapatkan nilai tinggi. Evaluasi kurikulum secara keseluruhan. Umpan balik dikumpulkan dari siswa dan orang tua untuk menilai relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Feedback dan revisi. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa pembelajaran berbasis proyek efektif untuk pemahaman mendalam, meski sebagian siswa mengalami kesulitan dengan alat digital. Untuk mengatasi ini, pelatihan tambahan diberikan kepada siswa. 5. Pengembangan kurikulum. Perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah memasukkan pemrograman komputer sebagai mata pelajaran pilihan untuk kelas VIE dan IX, bertujuan meningkatkan literasi data dan teknologi siswa. Perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, penekanan pada isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga keberlanjutan bumi. Evaluasi pengalaman pembelajaran sebelumnya, sekolah menambah sesi pembelajaran lapangan untuk menghubungkan teori dan praktik, memberikan pengalaman nyata terkait isu-isu lingkungan. Sebagai penutup selalu ingat kata-kata ini. Bersyukurlah kita sudah sampai di hari ini, seberat dan semustahil apapun kesulitan-kesulitan kemarin, kalian sudah berhasil menghadapinya. Tantangan adalah apa yang membuat hidup menarik dan mengatasinya adalah apa yang membuat hidup bermakna. Terima kasih.